Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin. Masih bab ke-7 ya, tentang yakin dan tawakal. Hadis ke-7 ya, hadis ke-7. Catatannya sangat banyak nih di dalam kitab Dalilul Falihin ya. Syarah hadis yang ke-7 ini cukup panjang nih. Ya, hadis ke-7 an Abi Umarota Al-Barra ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadisnya sudah banyak yang tahu nih ya, sudah banyak juga yang mengamalkan mungkin nih. Qala Rasulullah SAW, ya fulanu iza awaita ila firashika faqul. Nah, gitulah, sambil ini saja nih lah diterjemah nih. Dari Abu Umaroh Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Dari Abu Umaroh, itu kunyahnya Abu Umaroh. Al-Barra bin Azib ini sahabat yang cukup terkenal dalam urusan hadis ya, cukup banyak nih hadisnya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya fulanu iza awaita ila firashika faqul. Jika wahai fulan, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, ucapkanlah. Nah, ini doa sebelum tidur gitu ya. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Ini terjemah harfiahnya saja nih ya, nanti di penjelasannya nih. Tadi per kalimat-kalimat itu sangat bagus nih penjelasannya di kitab ini nih ya. Yang barusan ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, itu maknanya bagaimana? Kalau terjemah harfiahnya demikianlah barusannya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku. Nih terjemahnya wajahnya ini juga sama maksudnya. Aku hadapkan diriku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zuhri ilaika, dan aku sandarkan punggung lagi. Kalau terjemah harfiah sih punggung belakang. Maksudnya aku sandarkan apa yang aku tidak tahu selama aku tidur gitu ya. Karena ini kan doa sebelum tidur. Artinya apa yang terjadi di belakangku, nya di luar sepengetahuanku, itulah. Aku sandarkan apa yang terjadi selama aku tidur kepadamu. Nah, itu ya terjemah harfiahnya jadi demikianlahnya, biar dari redaksinya bisa dipahami. Rogbatan wa rohbatan ilaika, yang baik atau yang buruk kepadamu. La malja'a wala manjaminka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar dan tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Tidak ada tempat bersandar dan berlindung darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan.
Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Nah, sampai di situ doanya. Ya, doanya sampai di sana. Tadi di awalnya kata Al-Barra bin Azib, Nabi bersabda, wahai Fulan, jika kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka ucapkanlah. Nah, yang diucapkannya mulai dari Allahumma aslamtu nafsi ilaika sampai amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyika wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, sampai di sana. Nah, beliaunya Rasulullah melanjutkan, fa innaka iza mitta min lailatika mitta alal fitrah. Sesungguhnya kamu, ini sudah bukan doanya ya, doanya sampai yang tadi. Rasulullah melanjutkan lagi ini sabdanya. Sesungguhnya kamu, jika kamu mati pada malam itu, maka kamu mati di atas fitrah. Fa in wa in asbahta asobta khairan. Jika kamu bangun, tidak mati berarti pada malam itu. Nah, jika kamu bangun waktu subuh, fa in wa in asbahta, jika kamu bangun waktu subuh, asobta khairan, kamu mendapatkan kebaikan. Hadisnya muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini sabda nabinya setelah Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur yang sampai di sana tadi, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah kau utus. Rasulullah menyabdakan, jika kamu mati pada malam itu, maka kamu mati di atas fitrah. Dan kalau kamu bangun tidak mati pada malam itu, artinya jika kamu bangun maka kamu mendapatkan kebaikan. Pada riwayat yang lain, kalau ini kan muttafaq alaih, hadis ini artinya di Bukhari dan di Muslim seperti ini hadisnya. Nah, pada riwayat yang lain di Bukhari dan di Muslim, wa fi riwayatin fi sahihaini. Ya, pada riwayat Bukhari yang lain, artinya lafaz yang lain ya. Anil Barra'i qala, dari Al-Barra juga, Al-Barra bin Azib, ia berkata, qala li, Rasulullah bersabda kepadaku. Kalau tadi di hadis tadi, ya fulan, wahai fulan. Jadi Al-Barra bin Azib yang menceritakan Nabi berkata kepada seseorang, bukan kepada dirinya. Tapi pada riwayat lain, Al-Barra bin Azib mengatakan, qala li Rasulullah, Rasulullah bersabda kepadaku, iza ataita madja'aka, jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu akali sholat. Nah, ada kata-kata ini nih pada riwayat yang lain. Jika kamu hendak tidur, lah intinya begitu ya. Jika kamu hendak tidur, kalau terjemah harfiahnya, jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, ya, atau jika kamu hendak tidur, fatawaddo wudu akali sholati, wudulah. Jika kamu hendak tidur maka wudulah. Wudu akali sholati, seperti wudu kamu untuk sholat. Artinya wudu yang biasa saja, wudu seperti pada umumnya gitu ya. Makanya di sini disebutkan wudu akali sholati, seperti wudu kamu untuk sholat. Artinya wudulah seperti biasa, wudu yang demikian. Sumat toji ala syikikal aimani, kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Berbaringnya bukan terlentang, nangkarak, bukan terlentang atau tengkurap, nangkuban, itu bukan. Berbaringlah ke sebelah kanan. Wakul, dan ucapkanlah. Nah, isinya sama tadi isi doanya. Jadi kalau di riwayat yang lain, sebelum ke lafaz doanya, Rasulullah bersabda ada tambahan ini, wudulah gitu ya. Jika kamu hendak tidur maka wudulah. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan, kemudian ucapkanlah. Nah, doanya sama yang tadi. Summa qala waj'al huna akhira ma taqulu, kemudian jadikanlah doa tersebut
ucapan kamu pada hari itu. Ya, artinya kan kalau sudah berdoa jangan ngobrol lagi. Jadikanlah doa itu sebagai ucapan terakhir. Nah, sampai di sana ya hadisnya nih, hadis nomor 7 ya dari bab yakin dan tawakal. Saya ingin mengulas dulu yang kemarin ya. Yang ke-6 berarti hadis yang ke-6. Di mana hadis yang ke-6 ini Rasulullah SAW menerangkan kalau anakum, ininya saya ingin mengulas sedikit nih ya. Andai saja benar kalian bertawakal kepada Allah, bahkan ditegaskan lagi hakko tawakkulihi. Andai saja benar kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar makna tawakal, artinya dengan tawakal yang sesungguhnya, hanya dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Itu awalnya demikiannya hadis yang ke-6. La razaqakum kama yarzuqu tayra. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, yaitu dia keluar sarang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan kembali ke sarangnya sore hari dalam keadaan perut terisi penuh. Nah, ini kan kalau digabung dengan hadis yang nomor 4 ya, kalau digabung dengan hadis yang nomor 4 tentang burung juga. Bukan tentang burung, menganalogikan. Rasulullah SAW menganalogikan, mentasbihkan, membandingkan dengan burung. Pasti akan masuk surga orang-orang yang memiliki afidah wa akal, hati nurani, atau orang yang hatinya seperti hati seekor burung. Ini kan tawakal, tentang tawakal ya. Ya itulah tawakal yang tawakkulihi, ini tawakal yang sebenar-benarnya. Di mana arti tawakal itu artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hal ini dianalogikan dengan burung atau binatang secara umum adalah binatang itu tidak pernah mempertanyakan sejak awal, artinya sejak awal tidak pernah mempertanyakan. Sejak awal itu artinya kenapa Allah ditetapkan, misalnya ini untuk urusan rezeki kan, burung itu kan terbang keluar sarang, dan mengapa dibuat sedemikian rupa badannya, mengapa dibuat rezekinya berupa apa. Kalau burung ternyata juga burung kan macam-macam, tapi tetap saja harus terbang dari sarangnya. Kalau makanan burung macam-macam, ada yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan, ada yang makan ikan di laut dan sebagainya. Mereka tidak pernah protes sejak awal, apapun yang Allah tetapkan. Ini intinya, ini benang merahnya ya, dianalogikan dengan burung, dengan binatang. Tidak pernah sejak awal mereka tidak pernah mempertanyakan, mereka menerima sepenuhnya ketetapan Allah demikian. Kemudian mereka ya berusahalah, kemudian mereka berusaha berikhtiar mencari rezeki dengan segala ketetapan sebelumnya yang Allah tetapkan bagi mereka. Harus terbang ya terbang, itu karena Allah tetapkan memang burung demikian. Nah, burung nggak pernah protes. Ada juga burung yang tidak bisa terbang kan, burung pinguin itu tidak bisa terbang. Mereka nggak protes kalau lihat burung lain terbang. Jalannya juga kayak boyot alahnya gitu, boyotnya, tapi harus mencari ikan di laut ya dijalani oleh mereka. Nah itu ya yang dianalogikan dengan binatang itu nih, dari itulah tawakal yang sesungguhnya. Semua ketetapan Allah itu diterima sepenuhnya, bahkan dengan senang hati, karena nih kalau orang Islam gitu ya, kalau orang Islam itu yakin bahwa Allah tidak pernah salah, makanya tidak pernah mempertanyakan kepada Allah. Dengan hanaha cik orang Sunda namanya tuh hanya hayo mempertanyakan ketetapan Allah. Itu jauh berarti dari tawakal. Awalnya saja sudah salah kalau demikian.
Kemudian ya berusahalah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya berusahanya itu gitunya bagian itu bagian dari yang namanya tawakal. Dan yang lebih penting kan yang kemarinnya, yang lebih penting bagi orang yang beriman, bagi orang Islam itu adalah bukan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Yang terpenting itu adalah pahala, menerima sepenuhnya tanpa mempertanyakan, tanpa protes, tanpa itu sudah diberi pahala. Pasrahnya, kalau ke pasrah kan secara keseluruhannya semuanya diberi pahala oleh Allah. Kemarin kan jadi ada 3 gitu kan, tawakal itu jadi ada 3 unsurnya. 1, menerima sejak awal, menerima segala ketentuan, segala ketetapan Allah karena yakin Allah itu maha benar dan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, ikhtiarnya, usahanya itu jadi amal soleh. Yang ketiga adalah yakin bahwa pasrahnya, menerima ketetapan Allahnya, mewakilkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu diberi pahala, usahanya juga diberi pahala. Inilah yang lebih penting bagi orang Islam. Nah, kalau demikian, ya itulah syarat masuk surga tanpa hisab. Harus seperti burung hatinya dan usahanya, gitu kan, jadi 2 kan hadisnya ya, hatinya dan usahanya. Tawakal gitu ya, berusaha saja terus mencari karena sebetulnya pasti Allah memberi rezeki. Bahkan ini juga bagian dari tawakal. Ini juga bagian dari tawakal. Kalau binatang kalau binatang itu berevolusi, artinya mereka tidak pernah mempertanyakan, mereka lakukan saja. Kenapa kemudian berevolusi? Allah tahu usaha mereka sudah maksimal. Makanya tapi ada berevolusi itu kan jadi ada perubahan-perubahan kemudiannya oleh Allah ditetapkan. Itu artinya Allah memudahkan mereka. Berevolusi itu artinya kan sesuai kan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan keadaan. Nah, itu bantuan dari Allah. Makhluk binatang berevolusi itu. Jadi permudah oleh Allah, dimudahkan. Kenapa Allah memudahkan mereka? Karena mereka pasrah, karena mereka tawakal, oleh Allah pasti ditolong. Apalagi kalau melihatnya evolusi binatang dengan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya ratusan juta tahun yang lalu, ternyata misalnya ular itu seperti apa sih di tahun sekian, sekarang jadi seperti ini. Berarti kan mengikuti lingkungan, beradaptasi lah gitunya dengan, nah itu bantuan dari Allah atas ketawakalan mereka. Nah, itulah pelajaran nanya benang merahnya, substansinya. 2 hadis yang Rasulullah menggambarkan tawakal yang sesungguhnya. Lihatlah binatang. Nah, ini nih yang sekarang nih cukup panjang, ternyatanya entah nih apa cukup waktunya nih untuk 1 hadis ini nih nomor 7 barusannya terjemahnya dari isinya ini. Hadis ini tentang doa sebelum tidur lah gitu ya. Ini doa sebelum tidur. Catatan pertama nih dari kitab ini, dari kitab Dalilul Falihin. Yang pertama tentang sahabatnya, Abu Umaroh Al-Barro bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia ini ya, Al-Barro bin Azib ini seorang Ansor dari kaum Aus. Karena di Madinah ya, kaum Ansor itu kan orang Madinah. Ada 2 kaum besar, Aus dan Khazraj, yang bertikai lama gitu ya sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Nah, Al-Barro bin Azib ini kaum Ansor dari kelompok golongan Aus. Perang pertama, enggak terlalu panjang sih ini catatan ini ya. Perang pertama
Ya, perang pertama yang diikuti oleh Al-Barra bin Azib itu adalah perang Uhud. Karena waktu perang Badar Al-Barra masih terlalu kecil. Ya, Al-Barra umurnya masih terlalu muda gitu ya. Waktu perang Badar Al-Barra belum ikut karena umurnya masih terlalu muda. Nah, perang pertama yang diikutinya itu adalah perang Uhud. Dan dia juga ikut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan, namanya beatnya Rasulullah membaiat para sahabat. Nah, ini baiat itu bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena ini yang dibaiat itu para sahabat, jelas mereka orang Islam. Baiat itu janji setia. Rasulullah melakukan beberapa kali baiat kepada sahabat dalam situasi tertentu. Di antara isi baiatnya itu di dalam Kitabul Iman gitu kalau nggak salah, di Sahih Bukhari juga ada. Baiatnya itu jangan mencuri, jangan lari dari peperangan, jangan berzina. Bukan masuk Islam, arti baiat itu bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Karena ini yang dibaiat itu para sahabat, banyak mereka yang sudah jelas-jelas muslim. Adapun di zaman Rasulullah itu kalau ada orang kafir yang masuk Islam bukan dibaiat, mereka datang sendiri, bukan Rasulullah yang meminta. Kalau Rasulullah yang membaiat artinya Rasulullah yang meminta. Arti baiat itu janji setia. Intinya janji setia untuk berpegang teguh kepada Islam. Artinya mereka sudah menjadi orang Islam. Kalau para sahabat yang kafir kemudian masuk Islam itu bukan dibaiat, mereka saja datang sendiri ingin masuk Islam. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ya Bai'atur Ridwan terkenal nih, cukup terkenal. Ada hadisnya yang menggunakan Bai'atur Ridwan, isi baiatnya dengan arti ini ya baiat Rasulullah membaiat para sahabat itu janji setia, intinya untuk janji setia berpegang teguh kepada ajaran Islam. Di antaranya yaitu jangan mencuri, jangan berzina, jangan lari dari perang, jangan musyrik juga ada. Nah, itu intinya Rasulullah minta kesetiaan para sahabat. Saya lupa lagi peristiwa baiat Ridwan itu isi baiatnya apa saja, karena Rasulullah beberapa kali mengadakan baiat dan isinya beda-beda. Nah, Al-Barra bin Azib termasuk orang yang ikut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Kemudian di dalam yang kedua nih, catatan keduanya tentang jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib dari Rasulullah SAW. Ya, jumlah hadis Al-Barra bin Azib itu keseluruhannya 305. Cukup banyak berarti 305 hadis. 305 buah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Kemudian yang muttafaq alaih, karena muttafaq alaih ini sebutan khususnya untuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Kalau hadisnya sama tapi melalui sahabat yang berbeda, itu bukan muttafaq alaih. Sebutan muttafaq alaih itu derajat sahihnya beda, kualitas super gitulah. Sahihnya muttafaq alaih, wah itu mah kualitas super, berarti sahihnya kualitas supernya, karena sahih itu ada tingkatannya. Kalau muttafaq alaih, wah ini high class pokoknya mah gitulah, sahihnya itu luar biasa. Hanya kualitas super mungkin sebutannya ya. Makanya ada sebutan khusus. Jumlah seluruh hadis yang diriwayatkan melalui Al-Barra bin Azib itu 305 buah hadis. Yang muttafaq alaih itu 22 hadis. Ada 22 hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang samanya Al-Barra bin Azib itu. Pokoknya yang yang muttafaq alaih ada 22 buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja
melalui Al-Bara, itunya Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara, tapi hadis ini Imam Muslim tidak meriwayatkan. Yang demikian juga ada. Nah, jumlah yang ya bukan hanya sihnya, jumlah yang diriwayatkan Imam Bukhari tanpa diriwayatkan oleh Muslim itu ada 15 hadis. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu ada 6 hadis. Dan di akhir hayat Al-Barra bin Azib ini tinggal di Kufah. Nah, Kufah itu daerah yang pernah digubernuri. Gubernurnya itu yang ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kemudian terjadi tuhmah fitnah, tuduhannya dusta atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Terakhir Al-Barra bin Azib ini tinggal di Kufah dan meninggal di sana. Dan dia meninggal di zaman kepemimpinan Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhuma. Nah, hanya sekianlah keterangan tentang Al-Barra bin Azib yang ternyata untuk urusan hadisnya sahabat ini gitu, Al-Barra bin Azib untuk urusan hadis dari jumlah keseluruhan hadisnya ini termasuk yang cukup banyak ya meriwayatkan hadisnya. 305 buah hanya seluruhnya tadi. Nah, sekarang ini berikutnya nih. Di dalam hadisnya itu Rasulullah bersabda, "Ya fulan, wahai seseorang, wahai fulan," itulah ya. Ternyata yang dimaksud oleh Al-Barra bin Azib, Rasulullah bersabda demikian itu kepada Usaid bin Hudhair namanya. Sahabat juga nih pasti ini ya. Kalau Rasulullah bersabda langsung dengan seseorang, sahabat berarti dia. Namanya Usaid bin Hudhair. Nah, sementara tadi kan pada riwayat yang lain Al-Barra bin Azib mengatakan Rasulullah bersabda kepadaku. Jadi ini yang benar kepada siapa? Apakah kepada Usaid bin Hudhair seperti ini atau kepadaku? Nah, ini sebetulnya mungkin atau seringkali ya Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis yang sama itu kepada lebih dari satu orang sahabat. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan, berarti ini kan mengajarkan demikian ya, mengajarkan apa sih yang harus dilakukan sebelum tidur. Berarti ininya yang diajarkan oleh Rasulullah. Wudu, tadi kan diperintahkan wudu. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan, kemudian bacalah atau berdoalah. Sebetulnya ini bukan doa sih, karena semuanya juga isinya pernyataan, tidak ada permintaan. Ini pernyataan semuanya sampai akhir. Ya, anggaplah gitu menyebutnya ini doa sebelum tidur. Nah, Rasulullah mengajarkan demikian itu kepada Usaid bin Hudhair, mengajarkan demikian kepada Al-Barra bin Azib, mengajarkan yang demikian. Jadi tidak ada masalah artinya ya, meskipun di hadis yang muttafaq alaihnya kata Al-Barra bin Azib, Rasulullah itu berkata kepada seseorang, wahai fulan. Tapi pada riwayat yang lain Al-Barra bin Azib ini mengatakan Rasulullah bersabda kepadaku. Kemudian yang berikutnya, nah ini nih, apa sih maknanya? Karena ini tentang tawakal berarti ini ya. Jadi jangan lupa ini hadis tentang tawakal. Dengan makna yang tadi ya, makanya juga tersirat tadi itu ya, bahwa saya ingin mengulas tadilah sedikit tentang dari 2 hadis nomor 4 dan nomor 6 ya, di mana makna tawakal hakko tawakulihi, tawakal yang sesungguhnya itu lihatlah binatang. Sebetulnya itu yang tadi lahnya dari awal menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan, artinya kita menerima sepenuhnya itu karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang maha berilmu, yang maha benar. Itulah tadinya tawakal yang sebenar-benarnya.
Ya yang ternyata itu kan syarat masuk surga tanpa hisab itu harus demikian, berarti selain itu kan terlepas dari tidak musyrik, ya, bersih itu terbebas dari kemusyrikan dan tidak melakukan pengobatan dengan cara pengobatan menggunakan besi panas. Eta itu rada ayeuna emang aya keneh gitu pengobatan gitu ke besi panas. Eta lamun nu romeheun ku besi panas kumaha? Pati kalobaan. Kalobaan nu asana beureulah teh beureun jadi kaduruk. Nah ini kembali ke sini nih. Ini makna Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya inilah gitunya kalau diucapkan dengan lisan secara verbal kepada Allah, nah tawakal itu seperti ini. Ya Allah, aku pasrahkan. Aku serahkan sepenuhnya. Makanya tadi saya artikan demikian ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Nah inilah awal dari tawakal itu kan ini. Ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Luar biasa. Ini kan kalau mau tidur kan. Salah satu berarti karena ternyata sebutnya ritual sebelum tidur itu banyak. Wudu kan di sini disebut termasuk ritual, artinya wudu sebelum tidur amalan, amal soleh, ada pahalanya berarti. Berbaring ke sebelah kanannya saja karena melaksanakan perintah Rasulullah, artinya itu juga diberi pahala. Dia ngagoler gak bisa, ngagoler tapi gak ada pahalanya. Dan tentu ada hikmah, pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada kebaikannya ya, di mana kenapa gitu berbaring ke sebelah kanan. Banyak biasanya yang yang berkompeten meneliti terkait dengan anatomi tubuh manusia. Mengapa Rasul itu memerintahkannya kalau mau tidur berbaring ke sebelah kanan? Itu dari dipelajari anatomi tubuh manusia seperti apa, muncul pasti nanti. Pasti bisa didapatkan apa hikmahnya Rasulullah memerintahkan berbaring sebelah kanan. Kalau bagi kita yang nggak tahu, pokoknya sudah laksanakan saja. Yang paling pokok kan, yang paling penting. Oh itu sehat, baiklah gitu makan baik. Yang paling penting kan melaksanakan perintah Rasul itu dapat pahala. Kan makna tawakal yang tadi juga kan yang lebih penting itu kan dapat pahala, kan hasilnya mah gede gitu. Kan hasilnya badag oke. Artinya kalau hasil mau sesuai mau enggak, itu dia tidak terlalu dipusingkan gitu artinya, tidak terlalu dipusingkan. Bahkan kan kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kan nggak boleh kan mempertanyakan kenapa hasilnya seperti ini, gagal berarti tawakal eta. Karena kan menerima sepenuhnya itu mulai dari awal ditetapkan bagaimana, usaha yang dilakukannya seperti apa, hasilnya bagaimana, nggak boleh ada sedikit pun rasa berat hati, kecewa, mempertanyakan kepada Allah, gagal berarti tawakalnya. Itu bukan tawakal yang sesungguhnya. Ya, artinya kan tidak akan mempermasalahkan hasil apapun yang Allah berikan. Tetap saja bergembira karena saya sudah melaksanakan, saya sudah menyerahkan, saya sudah melaksanakan apa yang Allah tentukan bagi saya dan itu dapat pahala. Sehat sih karena hirup pun gitu dah. Sehat pokoknya sehat jiwa raga lah pokoknya mah jauh lah pokoknya mah men sana incorpore sana. Lah kuduna gitu balik atuh kuduna ge men sana incorpore sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya gitu. Terbalik kan mestinya. Dating ti mana ada bahasa negeri bahasa Arab deh itu men sana incorpore sana bahasa naon sih eta? Ya sebagian ke sana, sebagian lagi sono, pokoknya gitu tentu nyarambung. Men sana incorpore sana teh nyarambung ya pokoknya malah. Nah sekarang ini makna ini yang poin pertama.
isinya, karena ada beberapa pernyataan sebetulnya bukan doa. Nah ini makna dari Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini maknanya apa nih? Maknanya adalah aslam tuh artinya pasrahnya, sebetulnya pasrah itu tepatnya. Kata pasrah itu artinya kan tidak itu upaya lah, cikurang Sunda mah tidak itu upaya, pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nya aslam tu wa ja'altu nafsi, aku menyerahkan sepenuhnya, wa ja'altu, ini maknanya nih ya, sekali lagi nih, ini luar biasa nih. Aku menyerahkan sepenuhnya, wa ja'altu nafsi, dan aku menjadikan diriku munqadatan laka, tayeu nu eta nanti. Aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu dan menjadikan diriku munqadatan laka, itu artinya mengikuti apapun, artinya mengikuti. Mangga sadaya-daya ngiringan gitu kan, orang Sunda banyak ngiringan, mangga lah bari kumaha we ngiringan. Biasanya yang demikian itu kalau ada ini, misalnya kalau ada rapat musyawarah misalnya, kalau ada seseorang mengatakan demikian, amanggawe lah ngiringan, artinya kan akan mengikuti sepenuhnya apapun hasilnya keputusan rapat tersebut. Nah jangan sampai mengatakan mangga we sadaya-daya ngiringan, ongkong ngiringan, tapi ketika rapat itu sudah muncul kesimpulan dia kukulutus. Ih, eta taruh gitu, kumaha ieu teh ongkong mangga we masrahkeun sadaya-daya ngiringan, artinya jangan ada protes, jangan ada berat hati, tidak boleh tidak menerima sepenuhnya. Ininya munqadatan laka berarti akan mengikuti sepenuhnya apapun gitu yang Allah tetapkan. Ditetapkan, Allah menetapkan harus sholat, hese berat hoream kumaha tuh itu cek Allah teh ongkoh ta eta ongkoh masrahkeun, katanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Contohnya gitunya, tapi ketika Allah menetapkan sholat harusnya kan oke, berenan Allah tetapkan sholat. Oke, karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang harus saya amalkan? Allah menetapkan begini, Allah mengatur seperti apa, ya terima. Berarti kalau tawakal, aku tawakal di sholat wae hese, wah itu jauh panggang dari api. Nih makanya maknanya nih, aslam tu aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu, wa ja'altu munqadatan laka, dan aku menetapkan diri, itulahnya aku menetapkan diri untuk mengikuti sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan. Lah banyak kannya, contohnya apa, salat berat teuing meureun. Berat itunya, kenapa untuk salat itu terasa berat? Pasrahnya di mana kalau begitu? Mana buktinya? Artinya menyerahkan diri sepenuhnya. Kemudian Allah lah yang mengatur hidup manusia. Allah yang mengatur manusia itu harus bagaimana, katakanlahnya selama hidup di dunia itu harus apa sih yang harus dilakukan, diamalkan oleh manusia, biar Allah yang menentukan. Wa ja'altu munqadan laka, dan aku menetapkan diriku akan atau untuk mengikuti sepenuhnya. Hidup ini akan mengikutimu, gitulahnya, artinya mengikuti aturan, ketetapan, itunya ketentuannya. Tetak gitu disebut tawakal yang sesungguhnya. Jangan ada protes, hoream tupuguh cek Allah teh ongkoh tah jadinya gitu. Wa ja'altu nafsi munqadatan laka ta'iatan li hukmika, aku menetapkan diriku mengikuti sepenuhnya, gitunya, mengikuti sepenuhnya aturan, ketetapan, ketentuanmu. Ta'ian li hukmika, aku akan taat sepenuhnya kepada
hukum atau syariatnya, hukum syariat, ketentuan juga lah pokoknya. Aku akan taat sepenuhnya kepada segala ketentuanmu. Rodiatan biqodoika, dan aku akan merasa ridho tahyenu, tidak ada rasa keberatan sedikit pun teh. Aku ridho sepenuhnya biqodoika atas segala ketetapanmu. Ridho teh di titah salat. Ridho ya di perintah saum. Itu ridho nanti lamun Allah keur netepkeun menang milik tah mere rezeki gede ridho teh ka Allah teh, ridho teh kana tetapan nu eta mah. Semua seluruh ketetapan, bukan hanya soal rezeki, bukan. Semua aku ridho dengan semua apa yang engkau tetapkan. Tetapi lamun contohna manuk teh, manuk mah ridho ditetapkeun anatominya demikian, tidak punya tangan. Tapi punya sayap, untuk apa? Ya Allah tetapkan demikian, berendak ari manuk mah kudu beda jeung kuda. Semuanya binatang itu tidak ada yang protes ditetapkan demikian. Ya jalani saja, usaha sesuai dengan yang Allah tetapkan demikian. Mereka berusaha, mereka berikhtiar. Banyak pelajaran sebetulnya kalau melihat ini, kalau melihat dunia flora dan fauna, banyak pelajaran pasti, karena itu kan ayat kauniyah, semuanya itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau di ayatnya yang ini, yang di Al-Baqarah ada, yang kalau di Al-Baqarah lebih panjang, itu di Ali Imran berapa itu yang terkenal, yang ini nih, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari anda teh nu ari keur butuh angger pokter ke hese pokona mah ada kalimat ini kan di rangkaian ayat itu, ma khalaqta hadza batila, benar-benar tidak ada yang salah, benar-benar tidak ada yang salah. Itu di Ali Imran ada yang mau demikian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari eta teh la ayatin liulil albab. Ya lamun keur malikir mah gitu, pan keur malikir eta teh aya nu teu mikir mah hare sebenarnya teh hare we, langit siga naon, bumi siga naon, malam itu gelap, siang itu terang gitu we, bungkul pokona mah hare we pokona mah. Tidak pernah ya ulil albab mah artinya bagi yang sebetulnya pemikir, artinya talamun benar-benar mikiran mah luar biasa, pasti akan sampai kepada kesimpulan yang tadi, ma khalaqta hadza batila. Eta ketentuan, itu aturan, itu ketetapan dari Allah. Nah ininya makna Allahumma aslamtu nafsi. Tadi barusan sampai kepada aku ridho dengan segala ketetapanmu. Qoni'atan biqadrika, menerima segala takdirmu. Qanaah tanya qoni'atan biqadrika, menerima sepenuhnya semua ketetapanmu atau takdirmu. Nah, sekali lagi ini baru poin pertama yang luar biasa nih isinya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya maknanya adalah aku menyerahkan sepenuhnya diriku kepadamu. Aku menjadikan diriku sepenuhnya mengikutimu. Aku menjadikan atau aku menetapkan diri untuk sepenuhnya mengikutimu. Kemudian aku sepenuhnya akan taat kepada keputusanmu. Aku ridho atas segala ketetapanmu dan aku menerima sepenuhnya, qanaahnya aku menerima sepenuhnya takdirmu. Ta'ata Allahumma aslamtu nafsi. Nah, mumpung ingatnya sebelum tidur kan, ini doa sebelum tidur. Ternyata kan sebelum tidur itu ritualnya bukan hanya berdoa ini. Di antara ritualnya yang satu lagi adalah mematikan lampu.
Jangan dikira mematikan lampu sebelum tidur ada perintahnya dapat pahala lagi berarti. Berarti kan ini yang terakhir kan. Ini yang terakhir nih dari rangkaian ritual yang dilakukan sebelum tidur. Bisa jadi yang paling awal rangkaian ritual sebelum tidur wudu tadi, bisa jadi wudunya yang pertama kali dilakukan. Ada juga yang lain, ada baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursinya sebelum tidur. Baca ayat kursi, kemudian juga wirid. Wirid seperti setelah sholat wajib, subhanallahnya 33, alhamdulillah, ini sebelum tidurnya, subhanallah 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 34, jadi 100. Ini juga ini diantara ritual sebelum tidur, mematikan lampu. Nah, kemudian membaca ini dengan pemahaman yang barusan ya dijelaskan. Ini menurut penulis gitu kitab Dalilul Falihin, Allahumma aslamtu nafsi, itu iya inilah maknanya. Aslamtu nafsi itu menyerahkan sepenuhnya kepadamu, itu ya sampai kepada dan aku menerima qoniatan bi qadarika. Ya, sampai ada berapa poin berarti tadinya maknanya menjadi: 1, menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. 2, mengikutimu sepenuhnya. 3, taat terhadap semua aturannya. 5, ridho dengan segala keputusannya. Kemudian 6, ya ada 6 poin artinya Allahumma aslamtu nafsi, sampai kepada yang terakhir, aku menerima sepenuhnya takdirmu. Nah, ini dibaca dengan makna yang demikian, dihayati bahkan itunya kalau bisa dihayati ketika kita mengucapkan Allahumma aslamtu nafsi, itu maknanya seperti ini. Ini diucapkan setelah berbaring gitunya, setelah berbaring sebelum tidur. Ini luar biasa nikmatnya. Sebelum kita tidur kita menyatakan seperti ini. Dihayati itunya maknanya sebelum yang ini kan situasinya kamar gelap, itu mati, lampunya sudah dimatikan, berbaring, mungkin lebih sebutnya lebih khusyuk lah, gitulah, bisa lebih khusyuk, bisa lebih khidmat dalam situasi yang demikian. Malam hari lampunya sudah dimatikan, sesaat sebelum tidur mengucapkan pernyataan seperti ini. Ya, sehat mal gering moal ngeresok hirup awak mau jiwa raga gelah men sono in sana lah. Sehat pasti ini. Karena lepas, artinya kalau sudah memasrahkan sepenuhnya, artinya kan kita melepas gitulah, kita mewakilkan beban itu yang ada pada diri kita, itu lepaskan semuanya, serahkan kepada Allah. Biar aku tuh tibra ati sare teh tengah doa wae tibra tengah doa wae sih hudang. Nah, pika disebutna si Kumbakarna. Kumbakarna teh eta wayang nupang badagna. Kalau dalam pewayangan wayang golek itu Kumbakarna teh wayang nupang gedena pagaweanana sare. Mun geus sare teh ngira hudang. Ya sok di kitu tah. Suka dijadikan ini sare teh siga Kumbakarna. Itulah kalau orang yang susah bangun. Sare teh Kumbakarna sakitu geus dioyag-oyag geus ditejeh kumaha ge. Las deui sare deui Kumbakarna. Apalagi sih ini nih kalau menghayati makna demikian gitu kita ucapkan sesaat sebelum tidur. Tapi juga yang lain kan, ya yang lainnya ini termasuk tawakal. Jangan seperti yang ini, ketika ada sahabat dari jauh yang datang mau belajar, ada sahabat yang datang dari jauh mau belajar itu kepada Rasulullah SAW.
Dia datang dari jauh naik unta. Kemudian Rasulullah tanya, untanya sudah diikat belum? Enggak Rasulullah. Nah kan kalau Allah takdirkan hilang ya hilang. Kalau Allah takdirkan tidak hilang ya enggak akan hilang. Lain gitu jangan cenah atuh. Talian. Baru kita ini boleh, artinya baru kita ini boleh merasa tenang karena untanya sudah diikat, boleh merasa tenang karena untanya sudah diikat. Nah ini malam hari artinya pastikan dulu menurut yang kita mampu situasinya aman, rumah dikunci lah gitu ya. Pastikan dulu itu situasinya menurut yang kita mampu aman, meskipun kenyataannya ya namanya maling ya dibongkar meskipun dikunci. Itu kan di luar yang kita tahu kalau kita sedang tidur. Makanya tadi kan di akhirnya ada yang rogbatan warohbatan, apakah yang sesuai dengan keinginan ataupun yang tidak sesuai dengan keinginan. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tidak akan menyalahkan kalaupun ternyata rumahnya ada yang membongkar, tidak akan menyalahkan Allah. Ya karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Asal kitanya kan pastikan dulu dalam keadaan aman, baru nikmat nih menyatakan membaca doa lah gitunya. Baru terasa nikmatnya membaca doa seperti ini. Jangan seperti yang tadi mau merasa tenang bagaimana kalau untanya tidak dikunci. Unta tidak dikunci lagi. Untanya tidak dikunci gana. Untanya tidak diikat. Ya makanya Rasulullah memerintahkan, bukan seperti itu yang namanya tawakal, ikat untanya. Dan yakin, artinya yakin unta tidak akan kemana-mana. Ya karena kita kan sudah mengikatnya. Artinya kita bisa tenang bahwa unta tidak akan hilang itu setelah kita berusaha secara maksimal. Kemudian yang kedua nih, jadi itu barusannya poin pertama, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nah seperti itu ya maknanya, jadi ada 6 tadinya. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, wa wajjahtu wajhi ilaika. Kalau terjemahnya aku hadapkan wajah, sinya terjemah aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku arahkan, aku hadapkan wajahku, itulah garis miringnya, diriku sepenuhnya kepadamu. Ini hampir sama sih maknanya nih ya. Aqbaltu bi dzati ilaika. Aku akbal tuh aku menghadap secara zat itulah, secara zat jasad gitunya, aku hadapkan jasadku itulah kepadamu. Meskipun kalau mau tidur tidak ada ketentuan harus menghadap kiblat. Kalau orang yang meninggal, baru kalau orang yang meninggalnya oleh yang masih hidup nih. Kalau jasad berarti orang meninggal teh. Kalau jasad, jenazah itu harus dihadapkan ke kiblat oleh orang-orang yang hidup, dihadapkan ke kiblat. Setelah selesai diurus di Pulasara, setelah selesai teh sampai dikapani kan, dikapani pokoknya setelah selesai dikapani, hadapkan ke kiblat. Ketika disolati berartinya biasanya kan kalau orang Islam kan setelah dikafani selesai kan diletakkan lah, kemudian disalati kan, disolati lah jenazah tersebut. Nah ini jenazahnya harus menghadap ke kiblat, dimiringkan berarti ke kanan. Kalau di kita ini di Indonesia berartinya menghadap kiblat itu berarti si jenazah itu kepala sebelah utara, kepala di utara, kaki di selatan, badannya miringkan ke kanan, itu menghadap kiblat berarti. Demikian juga ketika dibaringkan di dalam liang lahat, dikubur. Nah di kuburannya juga jangan terlentang. Di kuburannya jangan terlentang nih ya, ini menguburkan jenazah jangan terlentang atau tengkurap. Hadapkan ke kiblat. Berarti sama, kepala di utara, kemudian kakinya di
selatan. Kalau di kita demikianlah kurang lebihnya, kepala di utara, kaki di selatan. Dan menurunkan jenazah nih ada caranya. Jenazah mau dikuburkan berarti kan diserahkan oleh yang di atas tanah. Kemudian ada yang menerima kan, yang masuk ke dalam lubang kubur itu dari selatan, berarti kepalanya dulu. Jangan dari depan, jangan dari utara gitu. Dari selatan kepalanya dulu. Dan yang menerimanya mengucapkan bismillahi wa ala sunnati rasulihi. Ada aturannya, ada ketentuannya menguburkan jenazah. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Allonan wa akbaltu bizati ilaika. Aku hadapkan jasad di dia malahnya dengan berbaring ke sebelah kanan teh. Meskipun kalau ini menghadap kiblat, ya tergantung ruangan, tergantung kamarnya berarti. Kalau itu kan tergantung kamarnya. Pokoknya menghadap ke kanan lah gitunya. Tapi dengan makna seperti ini nih, ternyata menghadap ke sebelah kanan itu aku hadapkan jasad lah gitunya. Aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu. Mustasliman itu yang tersiratnya. Mustasliman itu aku menerima teteh Islam itu sepenuhnya. Itu simbol mungkin lahnya. Aku hadapkan jasadku kepadamu mustasliman gitu, telah menerima gitunya agama Islam itu sepenuhnya. Rodian qonian. Rodian itu merasa ridho, qonian menerima sepenuhnya. Ini secara bahasanya sering berulang ya bahasa Arabnya. Nah ini juga diantaranya ini soal menerima Islam sepenuhnya itu seperti ini kejadian ini di akhir hayat ini Rasulullah SAW sebelum meninggal berarti. Rasul itu kan ingin membersihkan diri, barangkali ada kesalahan Rasulullah kepada para sahabat, meskipun nggak ada sebetulnya. Barangkali ada kesalahan gitu Rasulullah kepada para sahabat, nah minta berarti dimaafkan. Rasulullah berdiri, para sahabat duduk gitu ya. Rasulullah berdiri, para sahabat duduk. Kemudian Rasulullah menyabdakan, siapa di antara kalian yang pernah merasa tersakiti olehku? Mana ada yang berani? Emang Rasulullah pernah menyakiti orang juga nggak pernah sebetulnya. Ternyata ada satu orang, Rasulullah maju kamu. Oleh Rasulullah diperintah maju. Kemudian ternyata orang itu kemudian memeluk Rasulullah. Para sahabat lain heran kenapa? Ayo mah yang nanggep isi eta tirado atuh nanggep Rasulullah teh atuh da kebanggaan. Kemudian kan Rasulullah juga menanyakan, silakan tanya apa yang ingin kalian tanyakan. Ada kan orang yang saya itu mengatakan, Rasulullah bapak saya siapa? Aduh kumaha ya pertanyaan teh. Rasulullah bapak saya siapa? Nah Umar bin Khattab, Rasulullah marah sih. Rasulullah bapak mana masih anu sih ya? Bapak kamu itu anu. Nah Umar bin Khattab melihat situasi sudah tidak kondusif lah mungkinnya. Wah ini meeting ngaco ya. Wah ini sudah mulai. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menyatakan raditu billahi robba. Ini Rasulullah takut kalau Rasulullah kemudian marah. Maknya nu kitu ditanyakeun gitulah seolah-olah. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan raditu billahi robba. Nah ini kan munculnya ini nih ya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah ya sejalan lahnya dengan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai Tuhannya sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah ini sejalan nih dengan yang ini, wa wajhtu wajhi ilaika, aku hadapkan
Jasad sih terjemah namanya jasad atau diriku sepenuhnya yang menerima Islam sepenuhnya dengan keridoan dan rodian wa qonian, artinya ridho sepenuhnya dan menerima sepenuhnya. Sesuai berarti tanya dengan pernyataan Umar bin Khattab tadi. Itu yang kedua, makna dari wawajjahtu wajhi ilaika. Wah, ini masih banyak nih, seluruhnya ada 16. Ini seluruhnya ada 16 nih catatannya nih. Baru dua. Bukan baru dua, baru berapa nih? Kalau diberi nomor tadinya mulai dari Al-Barra bin Azib itu, penjelasan tentang Al-Barra bin Azib itu tadi dia seorang Ansor dari kaum Aus. Dan dia ketika terjadi perang Badar dia masih kecil, dan perang pertama yang diikutinya Uhud itu nomor 1 tadi. Kemudian tentang jumlah hadis itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah itunya. Tadi jumlah hadis seluruhnya sekian, jumlah yang muttafaq alaih sekian. Nah itu sudah di penjelasan ke-1, ke-2, ke-3. Nah yang barusan itu sampai kepada wawajjahtu wajhi ilaika, itu catatan ke-9 nih kalau yang ada di catatan saya. Masih ada gini waktunya nih. Satu lagi berarti wa fawadtu amri ilaika. Tadi terjemahnya adalah aku serahkan sepenuhnya amri, segala urusanku kepadamu. Ini sangat jelas berartinya soal makna tawakalnya nih dengan hadis ini. Ini sangat jelas nih soal tentang makna tawakal. Artinya apa namanya? Pernyataan tinggal pernyataan. Pernyataan tinggal pernyataan. Jangan-jangan setiap kali berdoa, setiap kali mau tidur ini yang dibaca, tapi ketika ada yang tidak sesuai keinginan, nah hanya Allah teh, iya mah aku mah atuh. Eleh sekumano kucit black. Tuh, eleh kucit black kata mah, eleh kumanuk nu laleutik. Tadi saya tidak sengaja. Ya itulah saya lihat di televisi tentang itu, emang sukanya melihat yang demikian, banyak sekali pelajaran. Ini biasa dunia fauna lah, dunia binatang. Ningali hileud jengkal aslina teh. Hileud jengkal teh acing teh yang sering gitunya saya sebut hileud jengkal teh. Ternyata kakinya memang ada di depan dan belakang, tengah nama kosong tanpa kaki. Paingan jadi nu napak pika serius sakapeung paingan lempang nak gitu. Karena kakinya itu ada di depan dan di belakang, sementara tengahnya kosong. Ari hileud orok papan. Ari hileud orok papan pinuh kakinya tehnya, di bagian bawahnya itu kan kakinya banyak. Makanya nempel gitu jalannya. Ari hileud jengkal bukan gitu. Karena kakinya memang hanya ada di depan dan di belakang. Nah itu yang pastinya spontan lah gitunya, melihat itu subhanallah, benar-benar maha sempurna gitu Allah. Allah menciptakan demikian. Nah hileud teh sarua kabeh geuning atuh sukuna lengkepan karunya lumpang dipeka jadi kikituan. Didinya we sukuna teh di ujung di kepala ada beberapa pasang kaki, 4 kalau enggak salah, di belakang juga ada. Tengahnya kosong, di tengah badannya ini enggak ada kakinya. Nah hileud eta jengkal protes teh ningali hileud orok situ mah kakina ngeunah loba lempang teh kitu, urang mah kudu siga ngajengkal. Gak pernah protes, dia berjalan dengan cara demikianlah yang Allah tetapkan. Ya dia berjalan itu kan kemudian mencari rezeki kan, mencari makan, itu dia mencari dedaunan untuk dimakan sesuai yang Allah tetapkan bagaimana jalan hidupnya. Kemudian dia kan nanti akan membuat kepompongnya, lalu berdiam di sana beberapa lama, keluar kemudian menjadi kupu-kupu. Itu pelajaran ya nih, benar-benar Allah maha sempurna.
ada ini kan kupu-kupu itu ternyata binatang yang migrasi. Ya, kupu-kupu itu binatang yang melakukan migrasi. Berapa jauh migrasinya? Ternyata ada yang migrasinya itu sampai 3.000-an kilo lebih. Kupu-kupu yang kecil dan coba sayapnya kan mudah robek. Tapi migrasinya itu harus sekian ribu kilometer. Palingan aya nu eta nya nu kupu-kupu yang lucu teh kemana engkau terbang. Tidakkah saya mau merasa lelah? Tuh, karena memang migrasinya jauh ternyata. Padahal binatang yang sangat lemah gitunya, kalau kita melihat fisiknya sangat lemah. Badannya kan juga badannya lemah, kakinya juga segede garis. Kakinya sangat kecil, kemudian itu migrasi ribuan kilometer itu terus di sepanjang jalan makannya di mana? Semuanya sudah Allah atur dan dia jalani. Yang mati di jalan juga banyak. Ya, yang mati di jalan gitunya, yang mati di jalan tidak sampai ke tempat tujuan juga banyak. Nah, banyak tuh pelajarannya dari kebetulan saja, hanya kebetulan itu maksudnya yang ternyata yang kita baca ini hadis tentang tawakal, Rasulullah kan menganalogikan dengan coba lihat binatang urusan tawakal. Benar ternyata banyak yang di luar nalar lah, di luar nalarnya. Ikan salmon lahirnya di hulu di hulu air tawar, di sungai, di hulu sungai. Dia dilahirkan menetas di sana, dilahirkan di sana, terus dia mengikuti arus sungai sampai ke laut dan hidupnya di laut. Tapi ketika mau bertelur dia akan kembali ke tempat dia dilahirkan, dan perjalanannya bukan perjalanan mudah, banyak yang harus menghadapi air terjun. Tapi terus berusaha. Banyak yang gagal sebetulnya di air terjun di situ, banyak yang ya kelelahan akhirnya. Dan juga ternyata kenapa demikian? Allah jadikan itu makanan bagi beruang grizzlies. Tuh di situ beruang sudah banyak ikan nih. Kenapa Allah menyediakan banyak ikan? Karena itu mau menghadapi musim dingin. Musim dingin itu binatang yang hibernasi harus banyak makan untuk untuk cadangan makanan. Hibernasi kan gak kemana-mana, 6 bulan cicing di guha, gak makan gak apa, hanya diam saja. Makanya Allah sediakan cadangan makanannya. Itu yang ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang salah. Itu yang Allah menciptakan dan menetapkan bagaimana alam raya ini, tidak ada yang salah. Benarlah terasa artinya ya ketika melihat tayangan-tayangan yang demikian tentang flora dan fauna. Bunga juga banyak yang aneh. Tumbuhan juga banyak sekali yang aneh. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Beragam itu caranya. Itu di surat apa yang ini ya? Yang dijadikan sumpah teh oleh Allah teh, yang dijadikan sumpah teh naon teh surat naon teh anu akhirnya mari yang dijadikan sumpah. Dan soal berketurunan itu ada yang dijadikan sumpah di dalam ayat yang sudah kita kajinya di surat pendek, di surat juz amma, surat keberapa. Kalau mau lihat burung kan bertelur, unggas lah gitunya, unggas bertelur, buaya binatang purbakala bertelur, ya sangararewa buaya ngenog, terus itu kurang gagah gitulah kesana teh. Kurang gagah tuh buaya yang sedemikian sangarnya, sedemikian buasnya, tapi berketurunan dengan cara bertelur. Kan untungnya teh nyileng-leng mesti gak manuk. Coba lamun buaya nyileng-leng ngadaplok kayak gitu teh, seperti burung yang harus mengerami telurnya. Coba lah kabayang lamun buaya kudu nyileng-leng gitu diheureyan teh ku pucang sih teh. Pucang ngaliwat ya karon euy. Ngadaplok itu bisa ngomong rek mudag berennog sieun pareupeus. Luar biasa lah pokoknya. Sekali lagi kebetulannya tentang tawakal itu Rasulullah menganalogikannya dengan binatang. Artinya tawakal yang sesungguhnya itu lihatlah binatang. Artinya pelajari mereka tawakal itu seperti apa, dari apa yang mereka lakukan.
Tidak ada. Begitu kan binatang itu yang protes tapi ge buaya ngenog asa jika manuk ini. Asa kurang keren gitu lah buaya ngenog gitu. Hari kita mau unggas manuk ngenog gitu ke jangkrik ngenog bae lah eta mah. Buaya atuh sedemikian sangarnya tapi ngenog kan untung cek Allah teh ku Allah teh ditetepkeun jileung-leuman nogna tah. Mun ku Allah jileungan nogna tadi heureuyan dengan ku peucang teh dorong ngaliwat mawa triplek ditulisan wani udag cenah dinya teh buaya cicing. Ya naon euy. Cicing jileung-leum karunya teuing. Teh mun heureuyan kitu teh ku peucang teh. Dar mau triplek ditulisan dirinya tergantungkeun dina beheungna wani udag cenah pan buaya teh bisa naon. Lah sampai di situ dulu lah katanya sampai ada dua karena masih banyak juga kan ini poin di doa lah anggapnya tadinya doanya itu satu Allahumma aslamtu nafsi ilaika isi doanya dua wa wajjahtu wajhi ilaika tiga wa fawaddu amri ilaika empat wa alja'tu zuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika lamal jamin ka ila ilaika tuh ada berapa ada 7 tuh ini baru 2 di barusan karena ini maknanya yang awalnya tadi aslam tuh apa sih maknanya Allahumma aslam tuh nafsi luar biasa nih ada jadi ada 6 tadinya kalau diurai dari makna aslam tuh kemudian wajah tuh mah hampir mirip sebetulnya yaitu tentang menerima agama Islam sepenuhnya. Artinya kan kalau menerima agama Islam sepenuhnya artinya kan akan taat kepada semua yang ada di dalam Islam. Taat artinya taat terhadap semua ajaran Islam. Boleh disebut dari hal yang terbesar sampai hal-hal yang terkecil, sampai hal yang kecil-kecilnya asal itu dari Islam pasti ditaati. Ini pernyataan demikian berarti nih wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya, aku akan taat sepenuhnya artinya menerima sepenuhnya ajaran agama Islam. Terserah tah dua dulu ya. Karena kalau dilanjutkan juga sih masih banyak ini poin-poinnya nih dari hadis yang ke-7 ini. Jadi amalkan artinya karena ini kan Rasulullah mengajarkan inilah doa sebelum tidur. Ada beberapa sebetulnya kalau doa sebelum tidur itu ada beberapa. Yang pendek ada yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut ada. Dan yang anehnya kan bismika Allahumma ahya dengan namamu ya Allah aku hidup wa bismika amut dan dengan namamu aku mati bukan aku tidur. Itu bismika Allahumma ahya wa amut ada yang bismika Allahumma ahya wa amut dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati bukan aku tidur padahal ini doa sebelum tidur. Di sini juga di akhir hadisnya kan jika kamu mati pada malam itu maka kamu mati dalam fitrah. Fitrah itu artinya dalam fitrah artinya ini sedikitnya seperti itulah mestinya manusia karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Nah meninggalnya pun berarti harus di atas fitrah seperti ini tah yang meninggal di atas fitrah teh. Mulai dari tadi penjelasannya aslam tu nafsi apa maknanya. Nah itu kalau demikian benar itu mati di atas fitrah. Pantas berarti kannya pantas kalau pasti masuk surga bahkan tanpa hisab. Karena keadaan waktu matinya itu sama dengan keadaannya ketika waktu dilahirkan. Kullu mauludin yuladu ala al fitrah.